Shalom. Saya bersyukur ya, sama-sama kita bersyukur. Kalau dihitung, dibulatkan kira-kira 5 tahun. 5 tahun yang lewat saya pernah melayani di home. Waktu itu masih di Medland ya Pak Gembala ya. Sekarang datang lagi, puji Tuhan. Mungkin beberapa orang masih ingat wajah saya yang jelek ini ya. Saya sudah 5 tahun menetap di Sumatera Utara dan sekarang bisa hadir lagi di sini di Bekasi. Semua anugerah Tuhan. Kita semua diberkati hari ini, amin ya. Maka bisa hadir dalam keadaan sehat, maka kita mau dengar firman. Saya dapat judul khotbah untuk kita renungkan hari ini adalah hidup dalam keintiman. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur pasal 25 ayat 14. Saya rindu mengajak kita supaya sama-sama baca ya. Judul khotbah hari ini adalah hidup dalam keintiman. Didasarkan pada Mazmur pasal 25 ayat 14. Kita baca bersama, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sama-sama satu kali lagi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan judul perikop pasal 25. Di situ disebutkan oleh LAI doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Tentu kita tidak asing dengan Daud ya. Daud yang di Alkitab, kita paling tidak tahu perjuangan Daud sejak masa kecilnya, bagaimana dia nggak dianggap oleh papanya. Kemudian setelah dia remaja menjadi seorang pahlawan, pemuda dia menjadi menantu raja. Kemudian mertuanya musuhin dia, dan dia harus ngalami jadi pelarian sebelum akhirnya Tuhan angkat jadi raja. Itu Daud. Dan dia punya banyak persoalan, masalah. Sekalipun dia di Alkitab tokoh yang menonjol, bukan berarti dia hidup tanpa masalah. Banyak pergumulannya. Makanya salah satu pasal yang barusan kita baca sebagian ayatnya, itu adalah salah satu doanya. Salah satu doa Daud memohon ampun dan perlindungan. Secara tersirat paling tidak coba kita perhatikan pelan-pelan. Enggak kita harus baca, coba perhatikan saja. Ini menunjukkan betapa dia banyak persoalan. Contoh ya, ayat 16. Di situ secara tersirat kita bisa dapatkan informasi Daud sedang mengalami sendirian. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Dia mengalami kesendirian. Lalu kalau kita teruskan pembacaan kita, ayat 17. Keluarkanlah aku dari kesulitanku. Dia mengalami banyak kesulitan. Coba lagi kita teruskan, ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku. Itu perwakilan lah itu. Paling tidak, kenapa dia sampai harus berdoa minta perlindungan. Memang dia punya banyak pergumulan, persoalan, kesukaran. Jadi apa yang mau ditekankan dalam nas ini adalah Daud rupanya tidak meninggalkan Tuhan. Ada banyak persoalan pergumulan, hal-hal yang dia nggak tahu. Justru karena itu dia nggak mau ninggalin Tuhan. Dia orang yang suka doa. Dia sejak muda memang sudah suka nyanyi muji Tuhan. Di masa tuanya pun dia seorang penyanyi. Makanya ini Mazmur kan tulisan-tulisan beliau ini. Dia tidak mau ninggalin Tuhan sekalipun ada banyak pergumulan persoalan. Dan mungkin ada tawaran di luar sana yang lebih menarik. Sekiranya dia ninggalin Tuhan, ninggalin keintiman sama Tuhan, dia bisa dapat sesuatu yang lain di sana. Itulah latar belakang dan isi ringkas nas yang bisa kita baca ini. Kalau kita bandingkan terjemahan lain misalnya ya, ini kan Alkitab yang kita baca terjemahan ITB, Indonesia
terjemahan baru. Coba kalau kita bandingkan terjemahan lain, saya sudah dapat terjemahan misalnya dari versi bahasa Inggris. Di situ disebutkan bahwa Tuhan rupanya membuka rahasia. Tuhan membuka rahasia bagi orang yang memang akrab dengan Dia. Bukakan rahasianya. Apa yang perlu dia ketahui besok, sekarang dibukakan. Apa yang dia perlu tahu tahun depan, sekarang dibukakan. Kan luar biasa. Betul kan? Bagi kita kan hari ini kita syukuri anugerah. Yang kemarin kita syukuri sebagai sejarah. Yang ke depan kan misteri. Begitulah normalnya kita hidup di dunia. Tetapi ketika Daud intim sama Tuhan, rupanya Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang orang tidak tahu, tapi bagi dia Tuhan bukakan. Itulah berkat-berkat ketika Daud hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Sekarang bagi kita ini kan orang tahun 2023. Daud kan sekitar tahun 1500 sekian mundur ke sana. Sebelum Masehi loh ya. Jauh kita jaraknya. Lalu apalah hubungannya bagi kita? Apalah relevansinya ayat ini bagi saya, orang zaman postmodern? Orang-orang milenial, kebanyakan juga kita sini kan ada milenial. Ini umur berapa ya? Ya, kita ini orang-orang yang saya tahun 80-an lahir. Saya sempat ngalami telepon koin. Telepon pacar ya dari situ bang. Saya sempat ngalami surat wangi. Sekarang tidak ada itu. Saya orang yang seperti ngalami dua zaman gitu loh. Zaman yang jadul ngalami, zaman yang modern ngalamin. Tapi rata-rata kulihat di sini mas zaman modern semua nih. Sekarang ini ayat Alkitab saya percaya kebenaran. Maka zaman dulu berlaku, zaman sekarang pun demikian. Itu saya Kristen yang percaya Alkitab tidak boleh dilepas sebagai kebenaran. Dasar-dasar doktrin pengajaran pun begitu. Cuman kali ini saya nggak ngajar doktrin ya. Pak Surya jangan ajak saya ngajar doktrin di sini Pak. Ya. Sini saya mau ajak kita untuk melakukan firman. Sekarang soal hidup dalam keintiman. Bagaimana ini ayat bisa relevan dengan kita orang zaman sekarang? Kita kan bukan Daud. Kita tidak hidup zaman kerajaan. Kita tidak hidup zaman penjajahan, iya kan? Emang ada di sini yang pernah ngalami dijajah Jepang? Kagak. Saya enggak, opung saya pun enggak. Dia lahir udah merdeka, makanya namanya merdeka. Betul kan? Banyak opung-opung itu namanya merdeka karena dia lahir udah merdeka. Jadi kita ini zamannya memang jauh beda, tapi jangan salah. Ada banyak orang berpikir karena Alkitab zaman Baholak, sekarang zaman postmodern dianggap gak berlaku. Coba perhatikan. Adakah di antara kita yang luput dari masalah? Kagak. Selama hidup di dunia ini betul. Pak Gembala banyak masalahnya itu. Cuman gak cerita aja. Coba cerita. Beliau ini mikirin istri, juga mikirin istri orang. Istri jemaat, masa gak dipikirin? Betul kan? Pak Gembala begitu. Ibu Gembala juga begitu, mikirin suami orang. Suami jemaat dipikirin. Udah lama itu si Koko gak hadir. Koko itu anaknya gak diantar lagi sekolah minggu. Kan dipikirin. Banyak yang dipersoalkan, pekerjaannya dipikirin, pekerjaan jemaat juga dipikirin. Ini gedung ini dipikirin, perawatannya dipikirin juga, perawatan rumah tangga saudara sekalian. Banyak bebannya. Pak Robi itu sampai telat karena mikirin. Coba itu banyak pergumulan. Kita hamba Tuhan termasuk jemaat pun banyak pergumulan. Tak satu pun kita lepas dari pergumulan persoalan selagi kita hidup di dunia ini. Persoalannya ada banyak orang yang sombong. Merasa tidak perlu lagi hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Udah biasa kok. Ada orang yang sudah terbiasa nyetir sehingga sambil nyetir akhirnya main handphone, betul? Karena merasa udah biasa lewat jalan sini tidak masalah.
Biasa, tidak apa-apa katanya. Ada orang yang udah biasa makan tidak berdoa lagi. Udah biasa kok, makan aja. Tidak apa-apa, aku selama ini aku nggak berdoa juga udah nggak masalah. Ada orang yang udah biasa bepergian kemana-mana gitu, karena saking terbiasanya udah tidak merasa perlu lagi ingat Tuhan, tidak perlu doa, tidak perlu lagi ibadah, udah biasa. Itu jadi persoalan. Sekarang berarti perlu dibicarakan lebih lanjut. Ini hidup dalam keintiman tidak boleh dibiarin, nggak boleh dilupakan gitu aja. Sampai kapanpun sesungguhnya kita harusnya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Sampai kapanpun. Nggak persoalan kita udah sekian lama melayani, kita udah menjadi pejabat gereja, udah kita naik turun panggung untuk melayani. Nggak persoalan sampai kapanpun itu. Ketika kita suatu saat pun diangkat Tuhan tinggi, nggak ada yang mustahil kan? Kok ketua sinode JKI, nggak ada yang mustahil. Terlagi dokter. Tapi tunggu, jangan ketika Tuhan angkat tinggi lalu kita berpikir tidak perlu lagi hidup dalam keintiman. Udah biasa menikmati keberhasilan, biasa menikmati kegagalan, akhirnya udah biasa aja. Udah nggak usah pikirin soal itu. Udah nggak usah pikirin ibadah, nggak usah pikirin doa pagi, doa malam dan sebagainya. Hati-hati di situ. Maka di sini saya siapkan kita seharusnya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Tapi apa alasannya? Mengapa saya harus intim sama Tuhan? Saya mempersiapkan di sini alasan future, alasan ke depan. Kan alasan ada dua. Alasan yang belakang kan ada karena ini. Tapi saya mau siapin beberapa alasan kenapa kita perlu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Alasan ke depan. Kita pakai kata kunci agar 1, 2, 3. Agar kita terhindar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita terhindar dari kegagalan. Yang ketiga, agar kita terhindar dari kesombongan. Bisa diingat ya. Berarti berapa? 3K. Agar kita terhindar dari kesalahan. Kedua, kita terhindar dari kegagalan. 3, kita terhindar dari kesombongan. Yang pertama kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Pak Surya jangan-jangan hafal ini ayat nih. Dosa teriak-teriak dari situ ya Pak. 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Ini Pak Surya Alkitab berjalan soalnya. 1, 2, 3. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Pendidikan tertinggi di Indonesia adalah strata 3 doktor. Jangan sombong. Bukan berarti lu tahu semua. Betul? Apalagi yang masih MPD, jangan sombong dong. Baju biru. Pengetahuan kita nggak lengkap, tahu maksudnya ya? Selama hidup di dunia ini, sekalipun kita merasa sudah banyak pengetahuan, banyak kuliah, banyak kursus, jangan berpikir bahwa semua kita tahu. Buktinya apa? Kita masih panggil tukang cukur, tukang pijat, tukang cat tembok. Kan kita masih panggil, betul? Emang ada yang ngerjain semua? Dia yang masak, dia yang ngecat, dia yang pasang karpet. Emang ada? Superman? Nyatanya tidak. Betul kan? Emang ada di sini yang semua-muanya bisa? Tak ada. Itu dari sudut yang praktis biasa. Belum lagi kalau kita telusuri sampai pengetahuan ini. Makanya ada jurusannya Pak. Jurusan teologi, jurusan PAK, kalau yang STT. Yang lain jurusan psikologi, jurusan manajemen dan sebagainya. Ada pilah-pilahnya karena semua kita ini nggak lengkap kemampuan berpikirnya. Pengetahuan kita terbatas, akuilah itu. Ini ayat jangan sampai dilupakan. Sama-sama kita baca ulang. 1, 2, 3. Yes. Semua terbatas. Kita tidak ahli dalam segalanya. Pengalaman juga gitu Bapak. Ada yang pengalamannya mungkin kota Bekasi ini. Udah tahu aja dia semua gang-gang sempit. Ditutup di Car Free Day. Udah tahu kemana itu. Jalan tikus kata orang Solo.
tikus got kali ya, jalan tikus, jalan kecil-kecil gitu, menghindari razia, wah gampang, mana belok kiri, sap gitu. Pengalamannya kadang-kadang ditonjolkan, menganggap bahwa pengalaman lain nggak berarti. Salah. Pengetahuan kita nggak lengkap, demikian juga sebenarnya pengalaman kita. Kadang kita bisa berantem sama kawan itu karena pengalaman beda. Mulai sekarang jangan lagi, nggak pas. Pengalaman nggak boleh jadi patokan kebenaran. Sadarlah itu, bahwa ternyata kita bisa saja salah. Dan memang mungkin salah. Ingat ya, kita manusia berdosa loh. Semua. Sejak Adam, nenek moyang kita yang pertama itu berdosa. Kita ini masuk dalam kumpulan itu. Keturunan orang berdosa. Karena itu memang pengetahuan kita nggak lengkap. Pengalaman kita nggak lengkap. Kita mungkin salah. Salah menilai orang. Salah mengukur. Apapun bentuknya itu. Maka dalam topik hidup dalam keintiman dengan Tuhan, kita mau sedapat mungkin terhindar dari kesalahan. Kata kuncinya. Memang kita manusia berdosa, sangat mungkin salah. Tapi jangan jadi pakai itu kalimat untuk berlindung, berarti kita bebas salah. Jangan dong. Lalu kita salah, biasanya itu kan orang berdosa. Besoknya salah lagi, biasa orang berdosa. Terlagi salah lagi. Akhirnya jadi membenarkan diri. Jangan. Harusnya kita ngakui, memang kita mungkin salah. Tapi saya harus berjuang sedapat mungkin jangan sampai salah. Harus begitu. Makanya kita harus mendekat sama Tuhan yang benar itu. Ya dong. Bagaimana supaya saya jangan banyak salah? Saya harus mendekat sama yang benar. Jangan lama menjauh. Saya harus mendekat sama yang benar itu. Kalau kita pakai kutub positif dan kutub negatif. Makin kita pergi ke kutub negatif, ya makin negatif dong. Maka sekarang kita harus mendekat ke kutub positif. Dekat itu. Intimlah dengannya supaya kita sedapat mungkin janganlah terus salah. Maka hidup dalam keintiman dengan Tuhan akan menolong kita untuk terhindar dari kesalahan. Mau buka bisnis? Mau milih pacar? Mau menikah dengan seseorang? Ya dong. Dinilai kan? Dinilai betul-betul. Ingat ya, dalamnya laut dapat diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Lihat wajah saya ini. Seram nih. Kebanyakan anak kecil takut sama saya. Kecuali anak saya. Tapi kebanyakan anak kecil takut sama saya. Entah kenapa, mungkin rohnya terlalu besar begitu ya. Sejak saya dulu di Solo pelayanan Bapak Ibu, sekitar 9 tahun saya di Solo. Anak sekolah minggu itu tidak berani sama saya. Padahal saya guru sekolah minggu awalnya. Tentu dong, mana langsung jadi pendeta, guru sekolah minggu dulu. Anak sekolah minggu begitu lihat saya takut semua. Tidak ada yang berani ngomong, diem. Mereka lihat wajah saya ini mungkin seperti Yudas. Tapi perhatiin, muka boleh Yudas, tapi hati Yesus. Iya kan kok? Muka boleh Yudas, tapi hati Yesus. Istri saya orang Surabaya. Dulu waktu di STT adik kelas saya dia itu. Dikenalin sama kakak senior. Mau dek sama abang itu? Enggak lah, jelek saya. Saya dulu kurus krempeng kayak orang narkobaan. Gitu. Hitam lagi kan. Tidak ada yang mau sama saya dekat-dekat. Giliran lama-lama mereka kenal saya, nempel semua. Artinya apa? Jangan keburu nilai orang melihat luarnya aja. Jangan salah menilai. Nah, berdoalah dekat sama Tuhan supaya jangan sampai salah nilai orang. Ada orang yang covernya bagus, rupanya hatinya busuk, munafik. Nampaknya putih bersih, ternyata dalamnya tulang belulang. Kan itu kata Tuhan Yesus. Maka kita orang Kristen, supaya kita terhindar dari kesalahan menilai orang, ya dekat-dekat sama Tuhan dong. Tuhan pandai nilai kan.
Tuhan pandai nilai kan? Kita baca di Injil kan begitu. Maka Tuhan tahu isi hati mereka. Ketika orang-orang itu ngata-ngatain Tuhan, siapa dia itu ya? Kok dia bilang mengampuni dosa? Siapa dia itu ya? Apa dia nggak tahu bahwa perempuan itu perempuan tidak benar? Kenapa dia mau kakinya dibasuh, diurapi? Siapa dia itu? Tuhan tahu isi hati mereka. Maka bagaimana kita bisa jangan sampai salah menilai orang atau menilai pekerjaan atau menilai jalan kita? Dekat sama Tuhan. Intimlah sama Dia. Maka Tuhan pasti tolong kita. Jangan ke situ tutur. Salah tuh. Jangan ke situ Farel. Sana dong. Mana Pak Farel? Tuhan pasti tolong. Amin. Yang kedua, agar kita terhindar dari kegagalan. Yeremia pasal 17. Kita baca mulai dari ayat 5 dulu ya. Yeremia pasal 17, kita baca mulai ayat 5, kita teruskan sampai ayat 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Semua kita ingin berhasil kan? Emang ada cita-citanya gagal? Apa cita-citamu, Dek? Cita-citaku adalah sebagai orang yang gagal. Yes. Dulu memang kita berkata jadi orang yang bermanfaat. Kemudian sekarang kita dimanfaatin orang terus gitu kan. Bertahun-tahun dimanfaatin gitu. Tapi sesungguhnya kan kita tidak pernah bercita-cita jadi orang gagal kan. Dalam hal apapun itu. Emang ada yang mau gagal dalam pelayanan? Gagal dalam studi? Tahun-tahun puluhan tahun kemarin kalau enggak ya itu anak-anak sekolah kan begitu mau UN kan takut semua kan. Zaman-zaman dimana banyak anak-anak sekolah yang gagal UN. Ceritakan kita bisa baca di koran atau di internet waktu mulai-mulai booming itu bisa orang-orang internet dan semua. Ada banyak anak sekolah yang gagal UN bunuh diri, betul? Memang enggak ada orang yang mau gagal. Menakutkan itu. Nggak ada yang mau gagal. Semua kita berdoa, berharap dan berjuang sekiranya kita berhasil dalam hal apapun itu. Usaha kah, pendidikan kah, keluarga kah, pelayanan kah. Tapi ingat kunci di depan tadi. Kita kan orang terbatas. Pengetahuan terbatas. Pengalaman terbatas. Berarti sama dong seperti yang tadi. Berarti kita pun selain mungkin salah, mungkin juga gagal. Emang cita-cita berhasil, tapi kemungkinan gagal ada. Tapi jangan salah paham ya, seolah-olah pasti gagal. Tidak, bukan itu maksudnya. Kemungkinan itu kan berarti paling tidak kan bagi dua. Mungkin berhasil, mungkin gagal. Itu jangan salah paham, seolah-olah pasti akan gagal ya. Kita ini manusia, mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa gitu loh. Minimal dua kutub. Jadi karena kita terbatas dalam berbagai hal, akhirnya sangat mungkin kita gagal. Tapi janganlah berpikir bahwa kita pasti gagal. Berpikirlah bahwa kita seharusnya jangan sering gagal. Dan seharusnya kalaupun kita gagal, kita kuat. Itu dia. Saya harus terhindar dari kegagalan. Saya harus terhindar dari kegagalan. Berarti saya harus dekat-dekat sama yang berhasil itu dong. Siapa dia yang berhasil itu? Tak ada yang pernah gagal pekerjaannya. Siapa? Tidak ada oknum lain yang berhasil tidak pernah gagal. Hanya Tuhan. Dia tak pernah lalai, dia tak pernah gagal. Maka kalau saya mau belajar soal keberhasilan, saya jangan sama manusia. Oke, saya punya idol pendeta favorit saya. Oke, tapi ingat,
mungkin dia gagal, kamu jangan jadi benci dia. Banyak orang yang favorit sama hamba Tuhan tertentu, pada satu titik lalu gagallah sang hamba Tuhan, akhirnya balik dia jadi benci, kan rusak dia. Maka supaya kita jangan sampai rusak hubungan sama sesama manusia, baiklah kita pandang sama Tuhan yang memang tidak pernah gagal itu, supaya kita sedapat mungkin terhindar dari kegagalan-kegagalan sebagai manusia yang lemah tak berdaya ini. Dekat sama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang tak pernah gagal, kiranya tolong aku supaya aku siap berhasil dan kalaupun gagal saya kuat. Itu catatan kita hari ini. Siapa yang bisa tolong kita? Tuhan. Ada yang punya sohib besti? Ada pasti ya. Memang ada orang yang nggak punya teman sama sekali? Itu hidupnya mengerikan. Kalau ada orang yang nggak punya teman sama sekali, mengerikan hidupnya itu. Betul. Saya udah kenal orang yang nampak-nampaknya gitu, ngeri hidupnya. Makanya harus punya teman. Makanya seorang laki-laki baiknya punya istri, seorang perempuan baiknya punya suami. Itulah sahabatnya yang paling akrab. Di luar itu mungkin punya teman lain, sahabat lain, tempat cerita, berbagi, bangun hubungan. Ada yang pernah gagal bangun hubungan dengan sahabatnya sendiri? Awalnya akrab banget, tiba-tiba jadi jauh banget. Aku pernah temu orang kayak gitu. Awalnya berantem aja, tiba-tiba suatu saat mana-mana sama. Pernah saya lihat orang kayak gitu. Ya, jadi itu soal membangun hubungan, soal bagian apapun itu. Saya pernah gagal di pekerjaan. Saya pernah gagal di tugas. Saya seperti Anda juga Bapak Ibu pernah sekolah SD, SMP, SMA. Jadi waktu saya SMA dulu masih kecil, saya kurus, saya dipilih jadi ketua kelas. Ya secara akademis mungkin saya nggak kalah lah sama kawan-kawan. Cuma secara fisik saya kalah. Saya kecil, kurus, teman-teman saya besar-besar. Tapi mereka kan sengaja pilih saya jadi ketua kelas. Kenapa? Supaya saya takut melapor mereka ke guru. Pilih yang paling kecil supaya jangan lapor-lapor dia. Gitu. Diancam lihat pelototin aja saya takut gitu kan. Tapi bukan itu masalahnya. Karena saya ketua kelas, ketika giliran kelas kami petugas upacara, saya jadi pemimpin upacara. Anda bayangkan. Di antara kawan laki-laki saya paling kecil kurus, jadi pemimpin upacara. Wajib, kenapa? Memang saya ketua kelas. Anda tahu? Di depan itu saya gemetaran. Waktu itu zaman sekolah masih banyak siswanya. Kami kelas 2 SMA aja itu satu kelas 40. Kami ada 10 kelas 2. Berarti kelas 2 aja 400. Kalau 3 tingkat berarti kalikan 3, 1.200. Belum lagi guru-guru. Jadi di hadapan ribuan orang saya dipermalukan. Di hadapan ribuan orang saya dipermalukan. Saya ngalami itu. Gagal saya di situ. Menangis saya, memimpin upacara, gemetaran, orang-orang ketawa. Saya membayangkan muka saya sudah sangat besar begitu. Dipermalukan di halayak ramai. Tapi rupanya pada satu titik kemudian ketika saya belajar dari kegagalan itu, saya kemudian dididik orang tua menjadi pelayan. Diajak masuk sekolah teologi, disekolahkan, diajari firman. Anda tahu, saya sudah berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan saya nggak gemetaran. Saya ngalami betul jatuh, dipermalukan di hadapan ribuan orang. Tapi pada saatnya rupanya Tuhan yang baik itu mengangkat saya. Supaya saya dapat berani bicara di hadapan ribuan orang. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti siapa yang hebat? Tuhan. Dia angkat orang gagal itu supaya berhasil. Jangan sampai gagal terus. Angkat dia. Itu doa kita sama-sama ya. Supaya kita semua yang di sini pun terhindarlah kita dari kegagalan-kegagalan. Ada orang kaya di sini? Semua kaya ya.
ada orang nomor 1 terkaya di Bekasi ini? Siapa Pak? Kayaknya Bapak tahu semua ada. Semalaman saya cerita sama Pak Surya kayak tahu semua aja. Ini orang terkaya di sini. Wow gitu Pak Surya, banyak pengetahuannya. Di Alkitab, Abraham orang kaya di zamannya. Ayub orang terkaya di zamannya. Tapi siapa anak dari Abraham yang mewarisi kekayaannya? Betul kan Pak? Ishak kan? Anaknya kan 7 kan? Ismail, Ishak, dan dari keturunan kan ada beberapa. Termasuk orang Medan, Median, ya kan? Nah, yang mewarisi kekayaan Abraham, orang terkaya di zamannya siapa? Ishak. Tapi Alkitab mencatat di pasal Kejadian pasal sekian, Ishak kehabisan semua kekayaannya. Maka dia bermaksud pergi ke negeri asing, ya kan? Apa kata Tuhan? Jangan pergi ke situ. Menetaplah di sini. Aku akan memberkati engkau. Maka menaburlah Ishak. Dari sisa-sisa Bapak Ibu, warisan habis. Jadi bisa kita andalkan warisan orang tua itu? Nyatanya tidak. Orang terkaya di zamannya mewariskan kekayaannya seluruhnya kepada anaknya itu habis. Sampai akhirnya Ishak sadar, aku rupanya gak bisa andalkan warisan dari ayahku ini. Aku harus dengar Tuhan. Maka didengarnya Tuhan. Mendekat dia sama Tuhan, maka Tuhan tunjukkan jalan. Puji Tuhan. Tuhan angkat dia, Tuhan jadikan berhasil. Itu contoh di Alkitab. Kita lanjutkan yang ketiga. Kita seharusnya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Mengapa? Agar kita terhindar dari kesombongan. 1 Petrus pasal 5. Kita baca ayat 5 bagian B ya. 1 Petrus pasal 5 kita baca mulai dari kata dan kamu semua sampai ayat 6. 1, 2, 3. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Katakanlah kita berhasil. Katakanlah kita berhasil. Seringkali kalau kita merasa tidak melibatkan Tuhan, tidak perlu Tuhan, jatuhnya kita sombong. Mana ada karya Tuhan di situ? Mana ada karya Allah di situ? Itu semua karena saya, itu karena dukungan Bapak saya, itu karena sahabat saya yang bantu saya. Mana ada peran Tuhan di situ? Itu berbahaya. Itu berbahaya. Maka kita harus perhatikan. Kadang-kadang orang yang hidup dengan Tuhan intim di awal pun pada suatu titik dia bisa gagal. Betul kan? Kan gak jaminan bahwa ketika dia jadi orang percaya akan sampai matinya pun dia tetap percaya, gak jaminan. Ada banyak kita kenal orang-orang hamba Tuhan sudah jatuh. Maka soal hidup dalam keintiman dengan Tuhan harus dirawat. Mulai dari awal hingga akhirnya. Rawat itu. Jangan sampai suatu saat ketika kita libatkan Tuhan di awal, intim sama dia di awal, lalu Tuhan angkat kita berhasil. Suatu saat kita jadi sombong, lalu kita tinggalkan keintiman dengan Tuhan. Itu berbahaya. Maka ingat ya, hidup dalam keintiman dengan Tuhan harus saya rawat. Harus saya bangun. Jangan berhenti. Kalau dulu saya sudah rajin doa, berarti harus terus rajin doa. Kalau dulu saya sudah rajin pelayanan, harus rajin pelayanan. Kalau dulu saya dilayani, sekarang saya harus melayani. Kalau dulu saya didoain terus sama gembala, sekarang saya harus mendoakan. Kalau dulu saya dikunjungi terus sama pelayan Tuhan, sekarang saya harus jadi mengunjungi. Kan begitu. Jangan gitu-gitu aja, jangan gini-gini aja. Meningkat dong, progres dong. Keintiman itu dengan Tuhan dirawat, ditingkatkan. Begitulah harusnya, supaya jangan sampai kita jatuh kepada kesombongan. Yang meninggikan diri direndahkan, sementara yang merendahkan diri Tuhan angkat. Coba kita lihat di Daniel
pasal 4, sambil dibaca masing-masing aja ya, saya ceritakan aja. Ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Pasal 4 ayat 28 sampai 33. Sang raja itu sombong. Dia merasa hebat karena barusan dapat mimpi. Ingat ya, Tuhan rupanya bisa kasih mimpi bahkan kepada orang yang tidak mencintai Tuhan. Seperti Nebukadnezar, Tuhan kasih mimpi. Maka dia tanya Daniel apa artinya. Daniel kasih tahu artinya. Rupanya arti mimpinya adalah Nebukadnezar menjadi raja terkuat. Maka jadi sombong raja ini. Karena sombongnya Tuhan hukum dia menjadi gila. Nebukadnezar raja yang sombong, Tuhan hukum menjadi gila, kehilangan akal sehat, jadi gila dia. Hati-hati di situ. Tuhan bisa balikkan keadaan dari yang nampaknya hebat, dijatuhkan, bub, dihantamkan ke tembok sama Tuhan, biar sadar. Tidak boleh sombong-sombong. Tapi ada orang yang rendah hati namanya Yefta, Hakim-Hakim pasal 11. Namanya Yefta. Yefta ini dibuang sama keluarga, dianggap anak nggak benar. Ini bukan keturunan dari mamanya, ini keturunan dari perempuan aneh, asing. Maka si Yefta nggak dianggap di bagian keluarga, disuruh pergi, nggak dapat warisan. Apakah Yefta akhirnya menjadi orang yang gagal? Tidak. Rupanya dia tetap ingat Tuhan. Pada waktunya Tuhan angkat dia. Datanglah tua-tua Gilead, jumpai Yefta. Yefta, kaulah menjadi hakim atas kami. Hakim-Hakim pasal 11. Maka Yefta berkata, apa yang akan kalian lakukan kepada aku kalau aku bersedia jadi hakim kalian? Maka kau jadi pemimpin kami, semua yang kau perlu akan kami berikan. Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bisa angkat orang yang nampaknya terbuang jadi pemimpin. Tapi Tuhan bisa jatuhkan pemimpin yang sombong menjadi habis. Cara Tuhan tidak ada yang dapat menyelami. Maka kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa merendahkan. Tapi kalau Tuhan sudah merendahkan, hati-hatilah ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Hidup dalam keintiman. Kita seharusnya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Mengapa? 1, agar kita terhindar dari kesalahan. 2, agar kita terhindar dari kegagalan. Dan 3, agar kita terhindar dari kesombongan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala.